Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya hari-hari? Moga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan dan moga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dan pastinya kawan-kawan tak doakan lancar selalu segala urusannya dan moga dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus suara ayam. Sebuah kasus dari kawan kita yang dimana ini telah melakukan pencurian di sebuah toko, dan dia ini memang tidak dipenjara tapi dijatuhi denda finansial yang lumayan menurut aku. Dan bagaimana sih kalau sudah tersandung kasus mengenai visa dia, dan yang pastinya apakah majikannya tetap mempekerjakan atau majikan saat itu tidak mau? Silakan kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke kawan-kawan, kita bakal membahas kasusnya. Pada tanggal 12 Oktober 2023 jam 9 pagi ada seorang PRT asing memasuki toko Welcome di daerah Koswebe sana. Nah, jam 9 pagi ketika dia memasuki di sebuah toko Welcome, nah si PRT asing ini dianggap mencurigakan oleh staf Welcome sana. Karena dia ini muter-muter hampir setengah jaman. Dan kenapa kok bisa dianggap mencurigakan? Biasanya kalau orang beli kan ya udah beli milih gini kan, ngambil. Kalau dia enggak, Mbak. Kalau dia ini mau ngambil tapi tengok sana, tengok sini, tengok sana, tengok sini. Jadi kayak gelagatnya tuh kayak orang bingung, kayak orang yang sedang mau melakukan sebuah kesalahan. Nah, karena gelagatnya ini dianggap mencurigakan oleh staf Welcome sana, ini diperhatikan dari kejauhan, tetapi PRT asing ini tidak tahu kalau sedang diperhatikan oleh staf Welcome. Ketika sudah diperhatikan agak lama, bahkan ketika pindah ke tempat satu ke tempat lainnya lagi sambil tengok-tengok kanan kiri, ini tanpa disadari oleh mbaknya, ketika saat si mbaknya ini atau PRT asing ini ngambil coklat totalnya 18 yang dimasukkan ke dalam tas belanjaan dia, tanpa dia sadari staf ini sedang memperhatikan kan kawan. Jadi dianggap telah cukup mengambil 18 coklat. Si PRT asing ini keluarlah dari toko Welcome sana tanpa dia itu mendatangi kasir untuk memberikan belanjaan dia, membayarlah ya ke kasir. Tidak, dia langsung nyelonong keluar pintu. Di saat dia keluar pintu itulah staf langsung mengejarnya dan langsung menanyain dia, "Oh song hoi lege toi." Terus si mbak ini ya akhirnya memberikan tas belanjaan dia tanpa dia ini tidak bisa menolak, karena ketika dia menolak secara otomatis tetap aja dia bakal kena ya. Karena biasanya kalau orang melakukan pencurian secara otomatis orang-orang yang dirugikan ini pasti akan teriak. Jadi ketika digeledah dia pasrah saja. Nah, ketika digeledah itulah stafnya menemukan 18 coklat di tas belanjaan PRT asing tersebut. Ketika sudah ketahuan ngambil coklat, apakah si staf itu membiarkan atau staf itu langsung mengambil coklatnya tadi? Tidak kan kawan, membiarkan. Kemudian staf itu telepon polisi. Ketika telepon polisi, disitulah polisi datang, kemudian menanyain secara singkatnya bagaimana. Terus pihak dari staf Welcome itu menceritakan secara singkat, dan akhirnya polisi tersebut ini membawa PRT asing itu ke markas. Ketika di markas itulah dia ditanyai, diinterogasi bahwa
apa yang kamu ambil dan bagaimana sih tentang kronologi ketika kamu mengambil. Si Mbak ini menceritakan bahwa dia jam 9 datang, kemudian di situ selama 21 menit dia tuh muter-muter dan diambillah 18 coklat. Nah, ketika si Mbak ini sudah ketangkep tanggal 12 Oktober itu juga, maka polisi ini 1 hari 1 malam telah menanyakan beberapa persoalan kronologi. Mbaknya ini langsung dibebaskan kembali. Nah, apakah cuma dibebaskan kembali? Tidak kan kawan. Mbak ini akhirnya dipenjara dengan memakai jaminan. Jadi tidak dipenjara langsung, cuma menjadi tahanan luar dengan jaminan 500 Hong Kong dollar atau sekitaran 1 juta atas perilaku pengambilan barang di sebuah toko welcome daerah Causeway Bay. Nah, dari bulan 12 Oktober 2023 sampai dengan November 28 2023, jadi hampir berapa kan kawan? Oktober, November, 1 bulanan ya, hampir 1 bulanan ya. Akhirnya disidangkan. Nah, di dalam persidangan hakim ini memutuskan perkara kasusnya ini ada beberapa pertimbangan yang membuat mbaknya ini dikasih toleransi oleh pengadilan. Yang pertama adalah ini mencuri 18 coklat. Jadi hanya mencuri 18 coklat. Kedua, adanya penyesalan dari pelaku. Jadi setelah mencuri dia menyesal sekali kenapa dia langsung memasukkan barang-barang yang diambil itu ke tas belanjaan tanpa ada niat untuk membayar. Jadi dia tuh menyesal ya. Kemudian yang ketiga, coklat tersebut ini diambil untuk dikonsumsi dia sendiri. Kemudian yang keempat adalah catatan pelaku ini, konon katanya dia masih menghidupi orang tuanya di kampung halaman dan dia juga harus menghidupi 3 saudara perempuannya di kampung halamannya. Kemudian yang terakhir adalah selain adanya pengacara yang melakukan pembelaan secara solid, itu yang membuat kasus mbaknya ini agak tidak fatal. Jadi menghasilkan keputusan yang tidak berat atas kasus yang dilakukannya. Oke, hal ini juga pernah dialami oleh PRT yang dimana ini mencuri barang di sebuah toko dan posisinya ini masih bekerja dengan majikan. Mungkin pertanyaan mbak-mbak, setelah mencuri apakah dia diputus kontrak? Tergantung. Ada majikan yang mau memaafkan kesalahan mbaknya dan tetap meneruskan bekerja di tempat majikannya. Dan sama seperti mbak ini atau PRT asing ini, majikan masih mau menerima mbak kan kawan, tidak memutuskan kontrak kerja dan pengen mbaknya ini bekerja sampai finish kontrak. Tetapi apakah nanti renew kontrak imigrasi tetap meloloskan? Kebanyakan imigrasi tidak meloloskan walaupun majikan ini meminta mbaknya tetap bekerja karena mbaknya ini sudah masuk ke dalam catatan daftar hitam atas pencurian yang dia lakukan ke sebuah toko welcome. Nah, apakah mbaknya dipenjara? Jawabannya mbaknya tidak dipenjara, tetapi mbaknya harus membayar denda finansial karena telah merugikan orang lain atau sebuah toko. Berapa sih dendanya? Dendanya adalah sebesar 1.500 dolar Hong Kong. Tadi kan pas awal saya bilang bahwa mbaknya ini sudah membayar 500 sebagai denda, sebagai jaminan ya.
sebelum dia ini disidangkan. Jadi ada jaminan sebesar 500. Jadi karena sudah ada 500, berarti mbaknya ini kurang 1000. Jadi total dari pembayaran finansial atas kasus yang dia lakukan adalah sebesar 1.500 dengan dicicil 2 kali. Oke kan kawan, di dalam kasus seperti ini sekali lagi betapa hati-hatinya kita ketika melakukan pencurian di sebuah toko atau apapun itu. Jadi ketika ditangkap kemudian si staf itu memperlihatkan kepada polisi tentang CCTV yang berada di toko welcome sana, maka mbaknya tidak bisa mengelak karena ada CCTV yang memantau kegiatan dia. Jadi kawan-kawan, dia ngerasa nih aman-aman aja, tapi sekali lagi buktinya yaitu sudah kena paparazi atau CCTV di welcome sana. Oke kan kawan, semoga dengan ini semuanya bermanfaat dan jadikan ini pelajaran. Tidak perlu menghakimi apapun kesalahan orang, cukup kita belajar dari kesalahan orang tersebut tanpa kita harus membuli atau memakinya. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye meow. Bye lah. Meow meow. Bye 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 bye. Tuh dia ngantuk ini, ngantuk. Bye bye.